para haji, para tokoh masyarakat, dan para jamaah pengajian subuh yang dimuliakan oleh Allah. Marilah tak putus-putusnya kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat hidayah, inayah, rahmah yang telah diberikan kepada kita, sehingga pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk melanjutkan ta'lim. Mudah-mudahan ta'lim kita ini menjadi amal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan ilmu-ilmu yang manfaat bagi kita secara pribadi maupun bagi masyarakat. Salawat serta salam marilah senantiasa kita sanjungkan hadirat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita senantiasa menjadi umat yang berusaha sekuat tenaga untuk itbaq, untuk mengikuti meneladani beliau sekuat tenaga. Ta'lim pada pagi hari ini sesuai dengan penugasan yang diberikan oleh takmir masjid. Saya bagian jenis kajian kontemporer. Apa itu arti kontemporer? Tanya kepada Ustaz Fuad, kepada Ustaz Hamami, dan kepada Pak Zarkasi. Apa itu maknanya kontemporer? Pokoknya saya lanjut saja, dan saya akan berkontribusi karena judulnya kontemporer. Saya pakai yang sisi ada banyak, terus yang is ada banyak, bukan isis yang praktis, elitis. Yang is itu yang aneh-aneh itu nanti akan keluar banyak istilah itu karena bagiannya bagian. Saya ingin berkontribusi dalam kaitannya dengan bagaimana kita menjadi bagian dari perjuangan umat Islam untuk meraih kejayaan peradaban. Berat ini kalau sudah ngomong soal peradaban. Tinggi banget dah. Saya ingin dalam beberapa kali ceramah ke depan mengutarakan gagasan dan pemikiran-pemikiran tokoh-tokoh kita terkait dengan mewujudkan khairul ummah. Khairul ummah artinya masyarakat ideal atau masyarakat yang terbaik, atau masyarakat atau bangsa yang unggul. Bapak Ibu yang saya hormati, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menegaskan mengenai bahwa umat Islam adalah umat yang ideal, umat yang unggul. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Terjemahannya kurang lebih, kalian semua adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan oleh Allah untuk
sekalian umat manusia. Kalian semua memerintahkan untuk melaksanakan kebaikan dan mencegah segala kemungkaran, dan kalian semua beriman kepada Allah. Di dalam ayat ini, Bapak Ibu yang saya hormati, ada beberapa kata kunci. Yang pertama, statement atau penegasan. Bahkan ini bisa dimaknai sebagai amanat dari Allah kepada kita umat beriman, bahwa kita adalah khairul ummah, kita adalah sebaik-baik umat, sebaik-baik komunitas, sebaik-baik jamaah. Sebaik-baik jamaah untuk siapa? Apakah khairul ummah lil arabiyyin, sebaik-baik umat untuk di lingkungan bangsa Arab saja atau tidak? Khairul ummah lil asyawiyyin, sebaik-baik umat untuk hanya bangsa Asia saja? Tidak. Khairul ummah ukhrijat linnas, sebaik-baik manusia dibandingkan dengan keseluruhan umat manusia. Artinya ayat ini menegaskan bahwa umat Islam adalah bangsa unggul dibandingkan dengan bangsa-bangsa atau peradaban-peradaban atau umat-umat yang lain seluruh dunia. Jadi kita bicara tentang umat Islam di tengah dunia, dan ayat ini menegaskan kita ini khairul ummah. Sudah apa belum? Apa benar umat Islam saat ini menjadi umat yang unggul di tengah umat manusia? Pernah setelah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam membangun Madinah, diteruskan perjuangannya oleh para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in selama 700 tahun. Kita pernah mempunyai prestasi besar dan kilang gemilang, menaklukkan bukan hanya bangsa Arab, tetapi sepertiga dari permukaan bumi. Tidak hanya dengan karena kekuatan persenjataan, tetapi juga karena ketulusan, keluhuran budi, ketinggian peradaban, keluhuran akhlak, sehingga ajaran Rasulullah SAW menyebar kemana-mana hingga membentuk dunia Islam. Pada saat itu, Bapak Ibu yang saya muliakan, peradaban-peradaban yang lain masih berkecimpung di dalam peradaban rendah. Ketika kita sudah melahirkan ilmuwan-ilmuwan besar, penemu matematika, penemu astronomi, penemu astrologi, penemu ilmu kesehatan, psikologi, bangsa-bangsa Eropa masih berbicara soal mitos-mitos menyembah para dewa. Kita sudah jadi pernah selama 700 tahun. Nah, sekarang ini apakah kita masih berada dalam posisi itu? Kelihatannya enggak ya. Kelihatannya enggak. Bangsa-bangsa Muslim saat ini hampir semuanya menjadi bangsa ketiga. Kalau ada strata, jadi ada bangsa maju, kemudian bangsa menjelang maju, dan dunia ketiga yang sedang berkembang menuju maju. Artinya masih bangsa miskin. Kita masih ada di dalam
ranking ketiga. Sebut saja negara-negara Muslim di Afrika bagian tengah, mereka masih berkecimpung dengan kekurangan makan, dengan kemiskinan, bahkan konflik berdarah-darah antar kelompok, antar suku, antar sekte, antar mazhab. Bagaimana bisa membangun kehidupan? Di Afrika Timur juga demikian. Banyak sekali negara-negara Muslim yang menjadi negara gagal, negara yang tidak bisa mengatur dirinya sendiri, failed state, negara gagal, negara yang memproduksi perompak terbesar di dunia. Negara mana? Somalia, itu adalah negara Muslim. Negara yang berdarah-darah, konflik antar kelompok. Nigeria, itu juga negara Muslim. Meskipun kita bangga sedikit karena di sana sepak bolanya bagus, tapi secara umum negara Islam di Afrika belum ada yang bisa kita banggakan. Salah satu yang maju, Mesir misalnya, saat ini juga sedang dalam kondisi yang sangat-sangat mencekam, sangat-sangat mencekam karena konflik dan kekerasan terus saja terjadi. Bagaimana dengan dunia Arab yang lain? Ya Allah, saat ini mereka sedang kacau balau. Tidak ada satupun yang bisa dibanggakan sebagai panutan kita ya, untuk maju bersama-sama menjadi bangsa unggul. Kita punya Arab Saudi, tetapi ya Allah, politiknya dikuasai oleh segelintir orang yang membebek kepada Amerika, tidak punya keberanian untuk mandiri dan bangkit sebagai motor dari kebangkitan umat Islam. Libya hancur, Yaman hancur. Apa yang kita bisa harapkan dari ini semua? Tetapi Bapak Ibu sekalian, khairul ummah adalah janji Allah. Artinya suatu saat pasti akan kita raih kembali. Kita harus yakin itu karena ini adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, mari kita terus berobsesi, kita merawat cita-cita, kita tetap membangun optimisme dan membangun impian untuk mewujudkan kembali kita ini menjadi umat terbaik. Karena salah satu ciri bangsa unggul adalah mempunyai deep optimism, mempunyai cita-cita dan kepercayaan diri dan harapan yang besar. Suatu bangsa atau suatu umat akan jatuh ketika dia tidak memiliki harapan. Latai asu birrohillah, janganlah kalian berhenti pesimis dari pertolongan Allah. Khairul ummah, umat terbaik. Apa makna dari umat terbaik itu? Tentu dalam hal ini kita harus memaknai umat terbaik dalam konteks clash of civilization, pergeseran, pertarungan dan persaingan antar peradaban. Jadi kita berpikirnya harus tidak hanya regional, tetapi kita harus besar, kita harus berpikir internasional. Karena kita tidak bisa lagi begini terus, menjadi dunia ketiga, menjadi bangsa dan umat yang didikte terus-menerus, dieksploitasi terus-menerus, dipengaruhi terus-menerus, dan kita menjadi bangsa yang hanya membebek dari dunia yang lain. Kita punya dua saingan, bangsa Barat dengan peradaban Judeo-Kristiani, ini peradaban Amerika, peradaban Eropa, peradaban Anglo-Saxon, Australia, dan kita juga bersaing dengan peradaban Cina
Cina daratan, Hong Kong, negara-negara yang terpengaruh oleh kebudayaan Cina, dan bangsa-bangsa Muslim. Jadi petanya demikian, kita berhadapan, kita bersaing, kita berlomba dengan kekuatan-kekuatan peradaban besar yang lain. Nah, Islam akan menjadi apa? Oleh karena itu, khairul ummah harus dipahami dalam konteks kita harus mampu bersaing dengan peradaban-peradaban yang lain. Kita sudah harus berpikir meninggalkan pemikiran-pemikiran yang kecil. Kita harus berpikir lebih besar lagi dalam konteks internasional. Oleh karena itu, di dalam konsep berikutnya, kata kunci berikutnya, ta'muruna bil ma'ruf. Salah satu ciri dari khairul ummah itu adalah ketika dia mempunyai kemampuan untuk mengajak orang lain melakukan kebaikan. Sayangnya selama ini konsep amar ma'ruf itu hanya diwujudkan, jadi dimaknai, diartikan, kemudian diaplikasikan, diterapkan melalui mimbar-mimbar ini saja. Itu bukan amar ma'ruf, itu tabligh. Meskipun tabligh bagian dari amar ma'ruf, tetapi jangan amar ma'ruf ini disempitkan maknanya hanya soal ceramah-ceramah. Itu sudah ketinggalan zaman. Amar ma'ruf mestinya kita maknai dalam konteks kemampuan kita menjadikan peradaban Islam diikuti oleh peradaban yang lain. Harus begitu. Jadi bukan amar ma'ruf hanya in the talking saja. Tabligh, tarbiyah ini tentu penting untuk memperbaiki ke dalam. Tetapi orientasi kita dalam konteks persaingan dengan umat-umat dan peradaban yang lain, kita harus overlooking, harus memasarkan peradaban kita ini, kebaikan dan keluhuran ajaran Islam ini kepada umat yang lain, bangsa-bangsa yang lain. Oleh karena itu prasyaratnya tentu tidak ringan. Nah, kita harus mampu memproduk ilmu pengetahuan, karena salah satu ciri ketinggian sebuah peradaban adalah produksi ilmu pengetahuan. 700 tahun Bapak Ibu kita pernah mendominasi dunia ini. Diawali dari apa? Dari ilmu pengetahuan. Ulama-ulama Muslim tidak hanya memproduksi ilmu pengetahuan luas Islami, tidak hanya ilmu fikih, ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu lughah, ilmu agama yang berjilid-jilid dan berlemari-lemari dan berperpustakaan-perpustakaan itu, tetapi juga ilmu-ilmu yang lain. Sebelum dunia yang lain mengenal matematika, mengenal ilmu astronomi, ilmu kedokteran, ilmu filsafat, kita sudah, bangsa kita, ilmu sosiologi, kita kenal Ibnu Khaldun, Ibnu Tufail, makanya matematika disebut aljabar, karena penemu dari matematika adalah aljabar. Dan ahli-ahli yang lain yang nanti bisa diperdalam di sesi-sesi berikutnya. Walhasil, jangan takut, jangan cemas bahwa kita pernah. Artinya apa? Kalau sudah pernah, berarti kita punya potensi memperoleh ilmu pengetahuan. Tidak hanya menjadi konsumen ilmu pengetahuan. Nah, kita sekarang ini menjadi konsumen ilmu pengetahuan. Rujukan dari sekolah kita, mulai dari kelas postdoktoral, ini Pak Hamami yang sudah doktor, ini ada
postdoktoral itu kebanyakan rujukannya buku mana? Ya buku yang datang dari Kulon, bukan dari Kulon dari Mekah, tapi Kulonnya Mekah lagi, dari Perancis, dari Inggris, dari Amerika, dari. Nah ini Pak Hamami akan pergi ke Perancis untuk mempelajari ilmu mereka, untuk mengungguli mereka. Begitu berpikirnya. Jadi kita harus belajar dari mengkonsumsi, memakan ilmu pengetahuan dengan menjadi pencipta. Saya nggak tahu ya Pak ini ngoyo koro atau tidak, tapi bahwa ini penting sebagai sebuah perjuangan. Ilmu pengetahuan membentuk nilai-nilai. Subhanallah. Kalau kita melihat bagaimana keunggulan peradaban Barat itu dipasarkan dengan sedemikian luar biasa, melalui koran, melalui televisi, melalui film, melalui novel, melalui komik, melalui fashion, seni. Jadi semua dipakai untuk menjadi peralatan itu. Amar ma'ruf. Jadi kita ini menjadi objek dari amar ma'rufnya mereka. Ma'ruf kebaikan versi mereka. Jadi kita ini tidak sedang amar ma'ruf di dalam konteks global, tetapi kita yang sekarang menjadi objek dari amar ma'rufnya orang lain. Oleh karena itu, sarana-sarana al-idarah, media publik harus terus dipacu. Alhamdulillah, ya pengurus masjid kita ada yang menjadi menjadi direktur produksi di sebuah televisi. Ya dunia Islam sudah mulai muncul, ada Al Jazeera yang bisa menyaingi CNN atau CNBC atau BBC London misalnya. Ini sebuah upaya-upaya penting yang harus terus kita dorong. Jadi berpikirnya besar sehingga kita tidak ngumpul aja tangkap sesama umat Islam. Hanya soal spanduk saja, pukul-pukulan, ditangkap polisi, diproses, masuk penjara. Apa yang bisa kita kerjakan dengan peradaban umat Islam ini kalau urusan spanduk menghabiskan umur? Oleh karena itu, berhentilah berpikir soal konflik-konflik kecil itu, tapi bagaimana kita berpikir tentang bagaimana peradaban Islam mampu memproduksi pengetahuan, kemudian mengembangkan nilai-nilai peradaban dan juga kebudayaan melalui media-media internasional. Ini baru namanya perjuangan. Jadi jangan habiskan waktu kita untuk bawa pentungan kemana-mana, yaitu bagian kecil. Tetapi jangan sampai amar ma'ruf nahi munkar menyebabkan hilangnya kema'rufan dan menambahnya, memunculkan kemungkaran baru. Nahi munkar, selama ini pemanaan kita terhadap nahi wa'anil munkar, ya anti maksiat. Jangan sesepit itu. Ya anti maksiat, ya itu bagian pekerjaan. Tetapi kita juga harus berpikir an-nahyu 'anil munkar dalam konteks yang lebih besar lagi, yaitu kemampuan umat Islam menjadi kekuatan. Sekali lagi, kemampuan umat Islam menjadi kekuatan untuk menentukan dirinya sendiri dan menentukan orang lain. Jangan kita menjadi sekedar objek dari nahi mungkarnya orang lain. Jadi kita diatur-atur, kita dicocok-cocok hidupnya seperti kerbau. Orang lain yang mampu mengatakan jangan. An-nahyi itu artinya jangan.
Kita tidak pernah mampu mengatakan jangan. Kita berkali-kali mengatakan jangan dengan demonstrasi anti kekerasan terhadap Palestina. Tetapi apa yang terjadi? Kekerasannya jalan terus. Kita mengatakan jangan sejuta kali, tetapi tidak pernah didengar oleh orang lain. Artinya apa? Artinya nahi mungkar kita itu gak laku. Oleh karena itu, untuk khair ummah kita harus mengumpulkan kekuatan, membangun khair ummah agar menjadi orang yang bisa mengatakan jangan dan orang lain berhenti melakukan sesuatu. Itu makna sejati dari nahyul anil munkar. Ya memang nahi munkar itu bertingkat-tingkat. Ya ada yang kudroh, punya kekuatan dengan tangannya, dan kita tidak memiliki itu sebagai umat Islam. Kekuatan gak punya karena kita selalu diancam dan didikte oleh kekuatan militer bangsa-bangsa besar dengan nuklirnya. Takut kita nggak punya kudroh, tidak punya kekuatan, tidak punya tangan kita lumpuh untuk melakukan adil bukan. Dengan mulut kita protes, kita demonstrasi, kita ngomong di mimbar-mimbar tentang berbagai kejahatan dan penindasan yang dilakukan oleh bangsa-bangsa besar, kita tidak didengar. Artinya dengan mulut pun kita tidak bisa. Ya akhul iman ya dengan hati. Tapi sampai kapan kita hanya gerenang, hanya marah-marah seperti saya saat ini pagi ini? Gerenang kok isinya ini. Kok kita ini seperti ini terus? Ya memang kita masih dalam tahap itu, tetapi kita harus terus berorientasi agar omongan kita sebagai umat Islam ini didengar. Kita juga punya kekuatan yang sama dengan bangsa-bangsa yang lain. Baru yang namanya makna nahyul anil munkar itu betul-betul terjadi. Yang terakhir itu iman kepada Allah. Jadi ini semua perjuangan ini semua untuk menjadi bangsa besar tidak lain dan tidak bukan diorientasikan dan dikerangkakan selalu dalam konteks membangun peradaban yang spiritnya adalah keimanan, bukan kebenaran, bukan materialisme, bukan modal kapitalisme, bukan sekularisme keduniawian semata-mata, tetapi dengan keimanan. Bapak Ibu sekalian, pada sesi berikutnya, insya Allah saya akan melanjutkan ini dalam konteks apa yang oleh para ulama kita disebut sebagai syuhud. Insya Allah ke depan saya akan mengulas tentang juga salah satu ayat tentang peradaban kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna rasulu 'alaikum syahidan. Dan demikianlah Allah telah menjadikan kalian umat pertengahan untuk menjadi syahid, menjadi pelopor atas umat manusia, dan agar Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam atas kalian menjadi penyaksi. Ini konsep awal dari syuhud atau kepeloporan umat Islam yang insya Allah akan kita kaji bersama dalam kesempatan yang akan datang. Bagaimana kita menjadi syuhud fakofi, menjadi pelopor kebudayaan, syuhud siasi, menjadi pelopor politik, syuhud hadari, menjadi pelopor peradaban, syuhud ijtimai, menjadi pelopor kehidupan kemasyarakatan, syuhud iqtisadi,
bagaimana menjadi pelopor di dalam perekonomian, dan seterusnya dan seterusnya. Insya Allah akan menjadi materi pertemuan kita selanjutnya. Mudah-mudahan taklim kita yang singkat ini membawa manfaat bagi kita, paling tidak menumbuhkan ghirah atau semangat optimisme kita untuk menjadi bagian dari umat Islam yang terus berjuang menuju kejayaannya. Amin Allahumma amin. Dan mudah-mudahan taklim kita ini menjadi amal baik yang diterima dan makbul di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya sebagai penutup taklim, karena waktunya sudah jam 6 kurang 10 menit. Pertanyaannya disimpan saja dulu. Nanti insya Allah yang akan datang kita tehnya belum ada. Baik, kalau itu sebelum nanti ditutup doa oleh Pak Fuad, nanti kita kita buka dulu pertanyaan sambil menunggu tehnya mantap. Monggo silakan. Terima kasih, ini kajian yang bagus nih. Artinya membuka wawasan kita terhadap kemampuan kita. Saya kira taklim seperti ini memang juga menjadi bagian dari masjid ini. Ada fikih, ada hadis dan lain-lainnya. Nah, kita masjid ini kita ingin jadikan masjid masjid yang pusat peradaban. Kalau kami sebagai pengurus yang pikirnya hanya praktis ya, teknis dan lain-lainnya, saya kira mungkin perlu dirumuskan dan dibuat entah kurikulum ataupun apa, sehingga masjid ini benar-benar menjadi pusat pergerakan, pusat peradaban, dan siapa tahu ini menjadi cita-cita kita. Masjid ini bukan hanya sekedar berpikir lokal, berpikir yang luas. Nah, ini mungkin bagaimana siasat dan strategi untuk sama semua. Ini memang menjadi pemikiran bersama. Bukan hanya sekedar kita jamaah subuh udah penuh gitu kan, tapi bagaimana mengisi jiwa kita ini berpikir yang global. Itu tentunya perlu tahapan-tahapan saja. Ini mohon kami dibantu itu, dan mohon biar jemaah bisa punya kesamaan, kita punya visi yang luar biasa. Monggo yang lain. Ustaz Zakasi tidak sedang bertanya, tetapi mengharap kepada kita semua berkontribusi di dalam memikul beban cita-cita agar masjid ini menjadi bagian dari gerakan juga di masjid-masjid yang lain. Dan alhamdulillah gerakan melalui kemasjidan juga sedang bergulir di tempat lain, ya. Di Dewan Masjid Indonesia juga sedang sangat intensif. Kemudian Nahdlatul Ulama melalui Lajnah Takmir Masjid itu juga melakukan gerakan yang sama, masjid sebagai pusat dari dakwah dan penguatan masyarakat. MUI saya kira juga punya gerakan yang sama, Muhammadiyah dan organisasi-organisasi yang lain. Nah, kita adalah bagian dari proses besar itu. Nah, ini menjadi tanggung jawab kita semua untuk turut berkontribusi sesuai dengan kemampuan kita masing-masing agar masjid ini menjalankan peran yang demikian.